Selamat sore teman-teman. Pengolahan data acara 6 kita pakai di data evaport yang udah dinormalisasi sebelumnya. Kalau nggak salah di acara 2, kalau nggak 3. Nah, dari itu, dari data acara tersebut kan udah dinormalisasi mana KU-KU-nya yang sesuai dengan umurnya sama bonita yang udah dinormalisasikan. Nah, nanti kita dipilih aja yang kelas dan produktif mana aja. Misalnya ini. Nah, ini kan udah kepilih yang produktif. Nanti bisa dimasukin ke sini. Tapi buat nanti biar mempermudah apa bikin petanya, ini bisa ditambahin yang evapot ini ID-nya. Jadi nanti ID ini dimasukin ke sini. Nah, terus nanti dimasukin ID, anak peta, luas baku, kelas hutan, RPH BKPH ini. Bonita yang udah dinormalisasi, KBD yang udah ditambahin NIF, DKN, sama umur kalau nggak salah. Iya, sama umur tahun sekarang. Ini karena pakai data tahun lalu, jadi belum diganti buat umurnya ya. Nah, kan tadi tinggal kopas-kopas saja kan. Nah, nanti kita di sini ngerjain ini, tiga ini. Buat VST ini nanti dinormalisasi satu-satu kayak gini. Nah, nanti biar mudah, kalian bisa ngurutin dulu entah dari bonitanya, diurutin dari yang terkecil, atau dari umurnya. Nah, nanti kan gampang kan? Misal ini bonita 2 tinggal dimasukin aja. Habis itu di drag ke bawah. Nih, jangan lupa dikunci dulu. Misal bonita sama umurnya sama. Habis itu kita ngitung FK-nya. FK-nya itu nanti pakai NIF 2 angka terakhir yang paling besar ya di kelompok kalian. Jadi ntar 08 ditambah 2 angka paling belakang NIF kalian. Terus ini volume ini dari luas baku plus NIF. Eh, OF volume per hektar ini diperoleh dari KBD plus NIF ditambah VST dikali KBD plus NIF dikali VST dikali FK. Nah, nanti ini bisa di-drag aja langsung ke bawah. Terus nanti buat volume ini dari hasil ini volume per hektar dibagi luas plus NIF ini. Nah, nanti diperoleh hasilnya terus bisa langsung di-drag ke bawah. Terus untuk yang tidak produktif ini juga sama. Nih kalian bisa milih ini, pilih aja yang dia tidak produktif. Nah, ini juga ditambahin ID di sebelah kirinya. Terus nanti yang di copy juga sama, cuman bedanya kalau tadi
kita ngitung di produktif kan kita ada ngitung ini dinormalisasi, diinterpolasi dulu, habis itu kita ngitung volume per hektarnya. Nah, kalau di produktif kita nggak ada ngitung, jadi cuman kopas-kopas saja. Tapi bedanya kalau di tidak produktif ini, kita ada nambahin ini, standing stock. Atau kalau di sini tuh, pokoknya, benar-benar. Ini, stok meter kubik. Nanti bisa dikopas saja, terus bisa langsung dimasukin ke sini. Buat ini nanti bisa ditulis manual aja ya. Sama kayak yang ini tadi, A2-nya bisa ditulis manual. Terus kita lanjut ke BTHSD. Di BTHSD ini kita pakai yang berdasarkan luasnya. Nah, ini bisa pakai dari acara 5 kemarin. Kan acara 5 kemarin kita juga ngitung BTHSD berdasarkan luas dan volumenya. Tapi kalau di acara 6 ini kita pakainya cuman yang berdasarkan luasnya. Nah, kan nanti kita bisa dapatkan kayak karena ini nanti di PK 10, 11, sama 20 ini yang dipakai cuman 10 tahun. Jadi nanti kita pakai jangka satu. Jadi nanti mentok kita cuman boleh pakai di KU3, nggak boleh pakai KU2 sama KU1. Buat BTHSD ini cara pengerjaannya sama ya kayak yang kemarin di acara 5. Terus langsung lanjut aja ke tebangan A2. Nah, ini kalian copy dari ini yang produktif, di copy dipindah ke sini. Habis itu kan tadi di BTHSD kita udah ngitung. Ini total luas dari semua kelas hutannya kan udah diperoleh. Nah, habis itu kita ngitung etat luasnya. Jadi ini diperoleh dari ini total luas dibagi 60. Habis itu kan nanti diperoleh ini etat luas. Nah, cara nyari ini tinggal etat luas dikali 10. 10 ini buat ngitung dia dalam satu jangka atau dalam 10 tahun. Nah, habis itu lanjut ke ini. Jadi ini tuh dia sama kayak dia sama kayak ini ya. Atau ini dibagi 10. Terus ini juga dia sama kayak ini dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena dia dalam satu jangka ada 10 tahun. Nah, nanti diperoleh etat luasnya segini. Jadi nanti kalian nyari, kan tadi aku ada jelasin kan, yang nih, etatnya dia plus, kalau yang volume dia plus minus 200, kalau yang luas dia plus minus 10. Nah, nanti kalian pilih, ini bisa manual, bisa pakai cara yang lain. Kalau ini pakai yang manual, jadi nanti kalian hitung, misal ini etat luasnya kan segini, kalian nyari
Kan tadi yang dipentingin dari MR, MT, KU tua ke KU muda. Nah, yang pertama didahuluin itu MR dulu. Ini dimasukin. Kan ini luasnya. Ini luasnya. Terus ini volumenya. Nah, habis itu milih KU9. Nih, ini KU9 luasnya segini. Terus pokoknya dari MR, KU9, MR, MT, KU9 ke KU muda. Nah, misal udah diperoleh total dari semua luas ini, misalnya, ini total luas di tebangan yang pertama atau dalam 1 tahun ini kan 118. Dia kurang lebih selisihnya kurang dari 10 kan. Jadi dia boleh dimasukin aja. Terus buat tahun-tahun 2 3 4 5 6 sampai ke 10 itu juga seperti itu caranya. Nanti dipilih berdasarkan MR, KU, MR, MT, KU9 dan ke KU muda. Nah, habis itu misal nanti kalian udah dapet ini semua dalam 10 tahun ini, nanti bisa dijumlah satu-satu. Nih, terus volumenya juga. Nanti misal kalian ternyata udah milih dia kurang lebih selisihnya dikit, tapi ternyata yang volumenya dia selisihnya lebih dari 200. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalian kalau milih nanti tetap mempertimbangkan luas sama volumenya. Pokoknya dua-duanya ini antara luas dan volume, kalau luas dia nggak boleh lebih dari atau kurang, nggak boleh lebih dari selisih 10 lah. Kalau volume juga gitu, dia nggak boleh lebih dari 200 selisihnya. Nah, habis itu nanti kita ngitung ini. Ini kan tadi udah diperoleh dari masing-masing ini, ngitung, pilih satu-satu berdasarkan KU yang paling tua dulu. Nah, habis itu kita ngitung selisihnya. Ini diperoleh dari, kan ini sama kayak ini kan. Ini juga sama kayak ini. Jadi nanti tinggal dikurangi aja etat ini yang telah ditentukan dikurangi etat sebenarnya. Nah, nanti juga ada keterangannya di sini pakai rumus aja, ini rumusnya. Nah, buat semua ini selisihnya nanti bisa diperhatiin aja. Kalau misal kalian ngerjain, kan dia buat luas dia nggak boleh, kan dia plus minus 10 kan. Nanti di jumlah total atau di akhirnya dari semua tahun ini dia juga nggak boleh lebih dari atau kurang dari 10. Buat volume juga berlaku kayak gitu. Terus kalau misal mau pakai cara lain, bisa pakai cara ini. Jadi ini tabelnya sama kayak tadi. Terus tapi bedanya kalau tadi kita milih satu-satu kayak gini, ini dikopas di sampingnya. Nah, kalau ini kita pakai rumus. Jadi nanti ini tambahin tahun tebangannya. Nah, kan tadi kita milihnya berdasarkan MR, MT, KU tua ke KU muda. Jadi yang didahuluin itu KU-KU yang tua dulu. Nah, ini tulis saja 1111. MR. Nah, ini MR kan dia masuk ini 111 kan.
MRKU 9 ini. Nah, misal nanti eh, kalian habis pilih tahun pertama. Tahun pertama kalian udah dapet, terus nanti bisa dihitung apakah dari jumlah semua yang kalian pilih itu dia sesuai sama ini batas batas etatnya 129 ini. Nah, ini ada rumusnya. Jadi nanti kalian masukin rumus ini aja. Misal ini satu tuh dia sebagai tahunnya. Misal nanti kalian udah milih tahun-tahun berikutnya, tinggal diganti aja ini ganti dua atau tiga dan seterusnya. Buat volume juga dia sama. Ini buat volumenya. Ini luas, ini sebenarnya volume ya. Buat volume juga dia sama. Nanti di blok aja semuanya, terus diganti ini tahunnya, terus tahun terbangnya. Ini buat cara yang lebih gampangnya. Terus buat tebangan B1 juga dia sebenarnya sama. Ini buat metode yang manual. Karena di tegangan B1 dia nggak ada volume, jadi kita cuma pakai luasnya aja. Ini luasnya diperoleh dari ini, dari tabel BTHSD yang ini, luas ATP di jangka pertama. Jadi dalam satu jangka itu kan dia luas areal tidak produktifnya segini. Nah, untuk tiap tahunnya tinggal dibagi 10 aja. Luas ATP dibagi 10. Jadi nanti luas aktual atau luas sebenarnya dari tiap-tiap tahun jumlahnya ini 55. Nah, nanti tinggal dicari aja, boleh pakai cara yang manual, dipilih satu-satu kayak gini, atau pakai yang ini, pakai rumus gitu. Nah, nanti kalau udah kalian, misal nanti kalian udah dapat dalam satu jangka itu, kalian udah milih petak-petak mana aja yang akan ditebang di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, baik untuk tegangan A2 maupun B1. Nah, misal udah dapat kayak gini, ini, nanti kalian bisa lanjut ke PK10. PK10 ini rencana tegangan menurut waktu dan tempatnya. Nah, PK10 ini dia dilaksanakan pada ET+0. Jadi misal, kan kita nggak tahu kan kita cuma buat rencana. Jadi kalau menurut entah dokumennya, dia harusnya dilaksanain kapan, kita nggak tahu. Jadi nanti diasumsikan, misal ini mau dibuat tahun sekarang juga boleh, atau tahun depan juga boleh. Terus nanti ini tinggal diurutin aja. Dan ini selanjutnya sampai nanti 10 tahun ya. Terus ini tinggal masukin aja dari yang udah dipilih tadi ini tegangan A2 A3. Ini tinggal dimasukin aja. Atau bisa juga pakai ini. Ini kan tegangan A2 O5 kan. Nah, ini sama. Nanti tinggal di drag aja semuanya. Terus untuk B1 juga gitu. Tinggal dimasukin aja. Bentar-bentar. Buat B1 juga sama. Ini tinggal dimasukin dari hasil ini tadi.
Nah, karena B1 dia nggak ada bonita, KBD, dan sebagainya ini, volume juga nggak ada, kita masukin 00 aja. Terus habis itu tinggal ini di sama dengan aja. Ini luasnya segini sama dengan. Terus untuk B1 juga kayak gitu. Nah, nanti di akhir ini ada penjumlahan. Ini penjumlahan buat luasnya dia dihitung berdasarkan tegangannya. Misal tegangan A2, ini A2 semuanya, hasil dari ini. Terus untuk B1 juga kayak gitu. Tapi untuk volumenya dia penjumlahan dari semua dalam satu dengan A2 maupun B1. Terus untuk disesuaikan aja ya. Misal ini kan ini dalam 1 tahun, berarti dia kan tahun 2025. Nah, ini untuk tahun kedua berarti dia untuk tahun 2026. Berarti nanti ditaruhnya di sini. Terus untuk selanjutnya juga kayak gitu. Terus lanjut ke PK 11 atau rencana teresan. Nah, di PK 11 ini tadi kan udah dijelasin kalau PK 11 itu dia hanya bentuk tebangan A2 aja. Jadi buat tebangan B1 dia nggak masuk di sini. Nah, teresan ini dia dilaksanakan di ET-2. Nanti kalau sekarang tahun 2025 diganti aja tahun 2023. Eh, kurang lebih kayak gini ya. Nanti tinggal ini sama denganin aja kayak yang di PK 10. Terus disesuaikan juga buat tahunnya. Misal tahun ke 1 dia tahun karena dia ET-2 tinggal dikurangin aja. Terus nanti di akhir juga ada penjumlahan sama, tinggal di total aja pakai rumus. Habis itu ini buat rencana penanaman. Nah, rencana penanaman ini karena eh, tegangan B1 dan A2 ini beda tahun, di mana B1 ini ditanam pada ET+0, sedangkan A2 ditanam pada ET+1. Nah, nanti walaupun tadi rencananya dalam 1 tahun itu ini masuk di rencana 1 tahun, tapi nanti ditanamnya tetap menyesuaikan sesuai ini ya, ET+1 buat tegangan A2 dan B1 untuk ditanam pada ET+0. Jadi nanti ditulis saja, berarti ini tahun 2025. B1 dia ditanam ET+0, berarti kan tahun sekarang. Tinggal disama denganin aja dari tabel tegangan tadi. Terus nanti disesuaikan juga. Terus kalau tegangan A2 dia ditanam pada ET+1 atau tahun 1 tahun setelahnya atau tahun besok yaitu tahun 2026. Terus tinggal disama denganin. Terus nanti di akhir juga sama. Tinggal dijumlah aja totalnya dari kalau luas ini tiap masing-masing tegangan. Terus kalau volume dia jumlah volume dalam 1 tahun tersebut. Terus nanti disesuaikan aja. Ini buat 10 tahunnya. Nah, kalau udah, ini bisa di-download. Terus, eh, nah, tadi ini tabel yang tadi ya. Ini bisa di-download, terus kalian bikin sheet baru. Misalnya, ini bentar, minta hapus dulu.
Nah, ini kalian tinggal copy aja semuanya, biar nanti pas dimasukin ke peta tuh hasilnya ini nggak ngubah gitu loh. Terus ini tinggal di kopas, terus buat tegangan B1 juga sama. Ini juga tinggal di kopas-kopas saja. Nah, ini kan udah ada ID untuk tegangan, terus ini ada tahun terbangnya. Nah, habis itu udah bisa di-save, terus bisa lanjut ke pembuatan peta. Nah, pembuatan peta ini di Drive udah di-upload buat peta ini KHDTK Getas sama Jalan Blora. Nah, di pembuatan peta ini kita pakai aplikasi QGIS. Ini bisa langsung dimasukin aja ya. Ini kita pakai data yang udah kita olah tadi, tinggal tinggal dimasukin. Ini kita pilih yang udah kita kopas tadi, yaitu tegangan A2 sama B1-nya aja. Ya. Terus tambahin juga peta dasar, ini KDTK, pakai yang SHP. Terus buat jalannya, ini. Nah, ini biar data dari tegangan A2 sama B1 dia masuk ke sini, tinggal di join aja. Klik kanan, terus yang properties, terus yang join ini. Terus klik tambah. Ini, eh, bentar-bentar. Belum di duplicate. Ini duplicate dulu aja. Terus di rename. Misalnya ini untuk tegangan A2. Terus ini untuk tegangan B1. Bentar-bentar, salah ding. Bener kayak tadi. Kita join dulu. Ini di join dulu. Ini pilih A2. Terus ini pilih yang ID. Nah, kenapa tadi aku minta masukin ID? Biar di ini tuh kita bisa joinin jadi datanya bisa gabung gitu. Terus ini pilih yang tahun terbang. Terus di OK. Terus tambah juga yang tegangan B1. Ini pilih ID. Ini juga ID. Terus ini jangan lupa, ini pilih tahun tegangan. Ini tulis saja tegangan B1. Nah, udah tinggal di OK. Nah, habis itu ini baru di duplicate, terus di rename tegangan A2.
Ini tegangan B1. Nah, di situ klik kanan di properties, terus yang simbologi. Kita pilih yang categorize. Habis itu ini value-nya diisi. Karena ini tegangan A2, pilih aja tegangan A2 tahun terbang. Terus ini pilih aja yang turbo. Buat ini nggak usah dikasih garis. Terus ini kasih yang ini no pen. Terus di oke. Di classify aja yang all order ini dihapus. Terus di apply. Nah, ini kan udah kelihatan kan. Terus jangan lupa ditambahin label. Buat labelnya pilih single label. Di situ ininya anak peta. Teksnya bebas ukuran berapa. Nanti bisa disesuaikan. Terus ini biar dia berada di tengah-tengah anak peta. Klik ini aja. Terus apply. Di oke. Nah, ini udah kelihatan. Ini buat tegangan mana aja yang dia termasuk tegangan A2. Terus buat tegangan B1 juga kayak gitu. Nah, biar warnanya sama, ini pilih aja, klik kanan, style, copy style, terus yang simbology. Terus yang B1 diklik kanan, style, paste style yang simbology. Tapi nanti jangan lupa diganti yang simbologinya, karena ini tegangan B1, ini diganti tegangan B1. Terus biar dia beda sama tegangan A2, ini diganti garis-garis aja. Nah, ini udah kelihatan buat tegangan A2 sama B1 udah kelihatan bedanya. Terus juga buat labelnya sama kayak tadi, tinggal di copy paste saja. Style, copy, terus label. Terus B1, style, paste, label. Nah, ini udah kelihatan. Terus jalannya, terus biar kita bisa bedain RPH mana aja. Ini yang KHDTKF Vapot, di klik kanan. Terus simbologi, ini klik categorize. Value-nya diisi RPH. Warnanya bebas, sekreatif kalian. Terus ini pilih aja biar nggak terlalu. Nah, bentar-bentar. Terus ini classify, ini hapus, like. Nah, ini kelihatan. Nanti biar warnanya nggak nabrak-nabrak, biar kelihatan juga nanti bisa disesuaikan aja ya. Atau ini bisa di random aja juga boleh. Mm.
Pokoknya gitu nanti disesuaikan aja biar petanya dia kelihatan mana peta-peta dan peta dasarnya, peta dasarnya nanti disesuaikan juga warna-warnanya ya. Terus habis itu udah ini bisa langsung di layout. Buat layoutnya nanti kalian layout sendiri aja ya. Terus ini udah selesai buat praktikumnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya? Kalau misal nggak ada yang mau ditanyain, kita bisa langsung lanjut post test aja.